Halo kawan pajak, berjumpa kembali dengan kami di Tax Live episode 151. Bersama saya hari ini Yoyan Hardianto, penyuluh pajak di Direktorat P2 Mas. Kawan pajak sekalian, seperti yang kawan pajak ketahui bahwa beberapa minggu yang lalu telah terbit PP 20 tahun 2026 yang mengatur bagaimana pengenaan tarif PPh final bagi teman-teman UMKM. Nah, kawan pajak semua, telah terkait terbitnya PP 20 2026 tersebut telah mengundang banyak reaksi dari kawan pajak. Ada yang bertanya nih, bagaimana apakah tarif UMKM itu ternyata dihapus gitu ya. Kemudian apa yang berubah dari tarif PPh final UMKM gitu. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas dalam episode Tax Live 151 dan telah hadir kawan pajak semua bersama kita di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, wajah baru penyuluh P2 Humas yaitu Mas Reza Irfandani. Iya, Selamat siang Mas Reza. selamat siang Mas Yoyo. Oke, bagaimana kabarnya Mas Reza hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Reza. Seperti yang kita ketahui nih Mas, penantian PP 20 ini cukup panjang, ya nggak? Iya benar banget Mas. Kurang lebih 1,5 tahun terjadi kekosongan ya. Oh, Dan kawan pajak ini sudah sangat menunggu. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Reza, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut terkait PP 20, kira-kira boleh nggak diceritakan latar belakang bagaimana sampai terbit nih akhirnya PP 20 2026? Apakah ini memang aturan yang baru atau seperti apa nih Mas Reza? baik Mas Yon. Kalau kita ngomongin latar belakang, kita bahas dari awal banget. Pada dasarnya kan seorang pengusaha itu seharusnya melakukan pembukuan Mas Yon, Oke, betul. menggunakan tarif pajak ketentuan umum KUP. Tapi kita di DCP dengan fungsi regulernya memberikan fasilitas tambahan nih untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu itu mendapatkan tarif pajak lebih ringan, menggunakan prosedur yang lebih ringan. Pertama kali dulu tahun 2013 keluar PP 46 tahun 2013 di mana tarif pajak untuk peredaran bruto tertentu itu 1% Mas Yon. Oke, berarti tarif PPh final ini sebenarnya sudah ada sejak 2013 ya Mas Reza? 2013 Mas Yon. Oh, oke. Dan tarifnya 1%. tadi berapa? Oh, 1%. 1%. Nah, Oke. seiring berjalannya waktu, kita lakukan evaluasi. Lalu tahun 2018 terbit PP yang setengahnya dari 46, PP 23. Oh, dibagi dua. Bagi dua. Tarifnya pun dibagi dua. Oh, diskon. Sama-sama diskon Diskon. 50% ya saat ini ya. Tarifnya jadi Oke. 0,5%, tapi ada tambahan di situ, ada jangka waktunya. Jadi untuk orang pribadi itu hanya bisa pakai 7 tahun, Oh, PP 3 tahun, CP oke. 4 tahun, dan seterusnya. Berarti jangka waktu itu baru ada di PP 23 2018 PP tersebut. 23 Oh, oke, 2018. siap. Nah, lalu seiring berjalan waktu lagi, kita evaluasi lagi di 2022, ada bentuk badan baru Mas Yon, namanya PT Perseorangan, PT Perorangan. Nah, di PP 55 2022, PT Perorangan, BUMDes itu dimasukkan sebagai subjek. Sebelumnya di PP 23 nggak masuk. Oke, karena ada bentuk PT Perorangan itu baru muncul setelah Undang-Undang Cika ya kalau tidak Iya, salah, Undang-Undang Cipta Kerja benar, saat itu ya. Citaker. Oke. Jadi di PP 55 tarifnya tetap 0,5%, jangka waktunya sama, memasukkan subjek pajak baru, dan diberikan fasilitas tambahan untuk wajib pajak orang pribadi dengan omset masih sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Oh, oke. Berarti Hmm, batasan omset untuk teman-teman kawan pajak yang usaha 500 juta itu baru muncul di tahun 2022 tadi? 2022 di PP Oh, 55. oke, Khusus oke. orang pribadi ya Mas ya. Berarti sebenarnya PTKP 500 juta itu belum ada dulu-dulu ya Mas Dulu nggak Reza? ada, dulu Oke. kalaupun omsetnya 1 juta pun kena pajak Mas Yo. Langsung 1% Langsung dan 1,5%? iya. Oke, siap. Nah, tapi ternyata masih perlu penyempurnaan Mas Yoyon. Jadi di tahun 2026 keluarlah ini PP 20 tahun 2026. Yang 500 juta tadi masih ada, tarifnya 0,5% tetap, hanya saja subjeknya yang dibatasi Mas Yon, tidak lagi yang banyak seperti tadi PP Oh, 55 oke. Kalau boleh gitu. tahu nih, Mm, Mas Reza, boleh dong disampaikan ke kawan pajak. mm, Sebenarnya sekarang itu kan tadi Mas Reza bilang bahwa subjek pajak ini mengalami perubahan nih di PP mm. 20 tahun 2026. Nah, subjek pajak yang bisa memakai tarif PPh final 0,5% itu sekarang siapa sih Mas Reza? Baik, diatur di PP 20 sekarang, itu Mm-mm. yang bisa manfaatkan hanya 3 Mas Yon. Hanya 3 subjek Hanya pajak 3 aja. jenis subjek pajak. Siapa tuh Mas Reza? Orang pribadi, Oke, PT perorangan, oke. dan koperasi Mas Yon. Oh, oke. Hmm. Berarti
Untuk orang pribadi masih bisa, Masih PT bisa. perorangan masih bisa, Mm-mm. koperasi masih bisa. Masih Nah, bisa. pertanyaan saya dan kawan pajak nih mungkin nih, Mm-mm. Mas Reza. Kan tadi Mas Reza cerita bahwa ada CV, PT, Mm-mm. BUMD gitu ya. Itu Mm-mm. sekarang bagaimana? Berarti nggak boleh lagi? Untuk sejak PP 20 terbit, itu Mm-mm. memang mereka tidak bisa lagi memanfaatkan Mas Yon. Tapi Oke. untuk PT, Badan, CV yang dulu berdasarkan PP 55 masih ada nih sisa jangka waktunya nih. Dia terdaftar di 2024 atau 2023 masih nyisa. Itu masih boleh manfaatkan walaupun PP 20-nya sudah terbit. Oke. Sampai jangka waktu yang diatur di PP 55. Kalau nah untuk membedakan kapan dia harus terdaftar atau enggak, berarti kan kita harus tahu nih, start PP Mm-mm. 20 tahun 2026 ini kapan nih Mas Reza? Terbitnya itu di 22 April 2026. Jadi batasnya di 22 April 2026, kawan Oh, pajak. berarti untuk kawan pajak yang TT yang tadi sudah nggak bisa, misalnya kayak PT, kemudian CV, BUMDes, yang terdaftar sebelum 22 April, itu masih bisa pakai PPh Final UMKM. Masih bisa pakai PPh final tarif 0,5% dengan peraturan ketentuan di PP 55. Oh, harus Jangka ngikutin waktunya. ya, harus Iya. ngikutin jangka waktu. Misalnya nih, Mm-mm. ada saya nih baru bikin CV nih, Mm-mm. Mas, sama teman saya. Saya mendirikan CV-nya tanggal 20 April 2026. Mm-mm. Itu bisa nggak pakai PPh Final 0,5%? Tergantung. Kalau berdirinya di 20 April, mendaftarnya kapan? Karena Oke. jangka waktunya itu dihitung dari tanggal terdaftarnya. Oh, aku nih rajin nih Mas Reza nih ya. Mm-mm. Saya berdiri 20 April pagi, 20 sore saya Nggak boleh. langsung terdaftar di Mm-mm. kantor pajak berarti ya. Baik, Oke. kalau seperti itu berarti masih masuk ke aturan sebelumnya. Masih boleh memanfaatkan. Kalau CV tadi berarti 4 4 tahun. tahun. 4 tahun dari tahun Oh, ini masih boleh oke. pakai. Tapi kalau misalnya aku berdiri 20 April, Mm-mm. kemudian aku baru daftar ke kantor pajak tanggal 23 April. Oh, itu udah nggak bisa berarti Mas Yon. Karena terdaftarnya Karena melebihi. terdaftarnya melebihi tanggal terbitnya PP 20. Oh, oke. Jadi Mm-mm. kawan pajak, tadi disampaikan Mas Reza, hanya 3 subjek pajak yang bisa. Satu, orang pribadi, kemudian PT orang pribadi, kemudian koperasi. Ya, Koperasi. betul kan? Kemudian untuk CV, PT, BUMDes gitu ya, yang terdaftar sebelum PP ini berlaku tetap masih bisa menggunakan Masih bisa. sepanjang memenuhi kriteria PP 55. Mm-mm. Oh, Sesuai jangka oke. waktu pada PP 55-nya kalau masih ada sisanya. Nah, Mm-mm. sekarang kita sudah tahu nih subjek pajaknya nih Mas Reza. Mm-mm. Pertanyaan berikutnya sederhana sih sebenarnya. Saya orang pribadi, apakah saya berhak tarif 0,5%? Apa yang harus aku ketahui supaya saya bisa berhak tarif 0,5% nih Mas Reza? Baik, yang pasti PP 20 ini kan menyasar usahawan, Mas Yon, usahawan Oke, UMKM. Maka yang pasti dia harus adalah seorang pengusaha. betul. Nah, selain itu, berdasarkan namanya tuh penghasilan final dengan untuk wajib pajak peredaran bruto tertentu, Oke. maka yang bisa memanfaatkan adalah wajib pajak dengan peredaran bruto maksimal 4,8 miliar. Oke, berarti Mm-mm. kawan pajak yang bisa menggunakan adalah mereka yang peredaran brutonya 4,8. Maksimal 4,8 Maksimal miliar. 4,8. Mm-mm. 4,8 tuh ngitungnya apa aja? Penghasilan dari mana aja? Misalnya kayak aku nih Mas, aku misalnya karyawan nih, Mm-mm. kemudian aku juga jualan toko kelontong. Mm-mm. Aku sekarang suka ngomong ya jadi MC lah di mana-mana dapat honor Mm-mm. misalnya. Mm-mm. Kemudian saya suka main trading gitu. Yang Mm-mm. dihitung sebagai threshold 4,8 ini apa nih Mas Risa kalau boleh tahu? Oke. Ini kita menegaskan dulu ya Mas Yon. Oke. Kita perlu membedakan dua hal. Penghasilan apa yang boleh menggunakan tarif 0,5%, lalu penghasilan apa yang dijadikan untuk penghitungan agregasi 4,8 miliar. Oh, threshold 4,8 itu untuk 4,8-nya. menentukan itu. Oh, Nah, oke. kalau yang ditanya Mas Yon kan batasan 4,8-nya dari mana nih? Oke, betul. Kalau di PP 20 Hah? disebutkan bahwa yang dijadikan untuk penghitungan agregasinya adalah semua penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas, Mas Yon. Oh, yang dari usaha dan pekerjaan bebas saja. Berarti Iya. kayak aku tadi yang karyawan, itu Mm-mm. tidak sebagai penentu untuk 4,8 berarti Tidak ya, Mas Reza ya? sebagai penghitungan untuk 4,8 miliarnya, benar. Oh, Mm. oke. Berarti kawan pajak semua, threshold untuk menentukan apakah kawan pajak berhak tarif UMKM atau enggak adalah penghasilan dari usaha dan dari pekerjaan bebas. Iya. Oke. Tapi perlu diingat juga, Mas Yon, kalau diatur di PP 20, bukan hanya sebatas penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas dirinya sendiri. Tapi kalau Oh, misalnya dia oke. punya PT perorangan, maka penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas PT perorangannya pun harus dihitung sebagai bagian agregasi 4,8 miliar orang pribadinya tadi.
Oh, padahal kalau dulu Mm-mm. sebelum PP 20 ini berlaku ya Mas Reza ya, Sendiri-sendiri dia. kan PTOP omsetnya sendiri, orang Mm-mm. pribadi omsetnya sendiri. Mm-mm. Berarti kalau sekarang untuk menghitung agregasi omset 4,8 ini adalah mentotalkan seluruh penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas dari OP dan PTOP aja. Benar. Kalau CV, PT gitu nggak dihitung Enggak, selain karena PTOP. kalau CV dan PT itu merupakan entitas yang berbeda. Dia Oh, menghitungnya oke. sendiri-sendiri. Terus kalau suami istri bagaimana nih Mas Reza? Nah, sama. Kalau suami istri NPWP-nya gabung, udah jelas ya itu kan satu entitas. Jadi Betul. pasti dijumlahkan semua usaha dan pekerjaan bebasnya. Nah, Oke. bagaimana dengan yang pisah harta dan memilih terpisah? Ini juga diatur di PP 20 Mas Yon, bahwa juga sama. Walaupun dia pisah harta atau memilih terpisah, untuk menghitung 4,8 miliarnya penghasilannya digabung juga Mas Yon. Oh, oke. Mm-mm. Jadi kawan pajak sekalian nih ya, kita ulang lagi biar Mm-mm. biar Biar terngiang-ngiang ingat terus terus ya. ya. Ini malam Kamis, belum malam Jumat sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman semua kawan pajak kalau untuk menentukan threshold 4,8 miliar gitu ya, maka kawan pajak harus mentotalkan kalau suami istri berarti ya keluarga suami istri termasuk anak nggak? Termasuk Oh, anak. termasuk anak yang di Yang umur masih di umur bawah, bawah umur Oh, maksudnya. di bawah 18 tahun ya kawan Hmm, pajak semua, itu ditotalkan semua. Apakah di bawah 4,8 atau di atas 4,8? Kalau di bawah 4,8 berarti kawan pajak masih boleh pakai tarif UMKM. iya. Oh, oke. Kemudian kalau orang pribadi ini punya PTOP, maka penghasilan dari PTOP-nya juga harus diagregasi dengan OP-nya. Benar, termasuk kalau Oh, istrinya oke. punya PTOP Oh, oke. juga masuk dihitung Siap, juga. siap, siap. Jadi kawan pajak berarti sekarang harus mulai memilah-milah nih ya. Mm-mm. Apakah kawan pajak berhak untuk menggunakan tarif 0,5% atau enggak? Mm-mm. Tapi kalau soal misalnya nih, saya ternyata punya PTOP, saya juga jualan, tapi omset saya masih di bawah 4,8. Ada jangka waktu kayak di PP yang lama nggak, Mas Reza, kalau yang sekarang? Jangka waktu. Nah, ini sebenarnya kabar baiknya ya kawan pajak untuk orang pribadi dan PT perorangan Hmm? itu sudah tidak ada jangka waktu. Selama penghasilan agregasinya di bawah 4,8 miliar, maka wajib pajak orang pribadi dan PT perorangan boleh memanfaatkan tarif 0,5% tersebut. Oh, bisa selama-lamanya berarti? Selama-lamanya. Yang hanya dibatasi hanya koperasi saja. Oh, kalau koperasi masih ada jangka waktu, Mas Reza? Koperasi diatur untuk yang sesuai PP 55 itu berakhir di 2024 sampai 2029, dia ditarik semua bisa sampai 2029. Tapi kalau terdaftarnya di 2027, 2028 itu nanti ngitung sama seperti biasa 4 tahun. Oh, bentar-bentar. Saya Mm-mm. mulai agak ngelot Oke, sebentar ya. sorry. Ah, kalau untuk OP dan PTOP, dia berlaku seumur Seumur hidup selama masih ada masih ada sebagai penghasilannya subjek di bawah pajak kali ya. 4,8 Oh, sebagai subjek pajak orang pribadi dan PTOP dan dan omsetnya di bawah 4,8 omsetnya tentu miliar. adalah omset agregasi ini. Agregasi tadi. Oh, oke. Heeh. Kalau untuk koperasi? Untuk koperasi, intinya untuk yang sebelum PP ini berlaku, itu bisa memanfaatkan PP 20 sampai dengan tahun 2029. Oh, koperasi kapanpun terdaftarnya nih. Untuk yang terdaftar sebelum PP berlaku. Nah, ketika operasinya terdaftar setelah PP berlaku, kita hitung 4 tahun. Jangka waktunya 4 tahun sejak dia terdaftar. Oh, kalau PP ini kan berlaku di tahun 2026. 2026, kalau Berarti kalau dia koperasi yang terdaftar di tahun kapan nih, Mas? misal kita contohin dia terdaftar di 2021 tuh. Berarti kan dia harusnya Harusnya. berakhir di 2021, 2, 3, 4, 2024. Oh, oke. Tapi berdasarkan PP ini, dia berakhirnya bisa sampai 2029. Oke, itu yang Itu yang 2021. 2021. Kalau yang Kalau 2026? dia 2026 berarti kan 2026, 27, 28, 29 sama 2029 Mas Yon. Oh, Tapi kalau oke. 2027 dia terdaftarnya nanti bisa memanfaatkan PP 20 sampai 2030. Oh, oke. Jadi Mm-mm. kawan pajak semua berdasarkan obrolan singkat nih dengan Mas Mm-mm. Reza gitu ya. Kalau koperasi yang terdaftar sebelum 2000 sampai dengan 2026 ya, 2026 ke Mm-mm. belakang itu bisa memanfaatkan fasilitas tarif UMKM sampai tahun 2029. 2029. Mm. Kapanpun terdaftarnya gitu ya berarti ya. Maksimal 2021 2021 ya karena kan? 2020 dia udah nggak bisa lagi. Oke, terus kemudian yang terdaftar kalau ada koperasi tahun 2027 baru terdaftar, dihitung Mm-mm. 4 tahunnya dari 2027. Mm-mm, Berarti benar. 2027, 2028, 2029, 2030 terakhir dia 2030. bisa Oke. manfaatkan. Berarti sekarang kita sudah tahu nih siapa yang disebut sebagai subjek pajak. Mm-mm. Kemudian apa saja yang disebut sebagai peredaran usaha, ya Mm-mm. kan? Kemudian tadi jangka waktu. Nah, sekarang gimana ngitung PPh final itu yang sekarang tuh Mas? Ada perbedaan nggak sih cara ngitung PPh Nah, final hari ini dengan mm-mm. yang PP yang sebelumnya?
Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan, Mas, tidak ada perubahan tarif, tarifnya tetap sama, ngitungnya tetap sama. Misalnya orang Hmm, pribadi nih, ya, dia punya omset 1 miliar. Ketika dia punya omset 1 miliar orang pribadi, kita menghitung berapa sih dia harus bayar pajaknya selama 1 tahun, oke. maka 1 miliar itu dikurangi dulu 500 juta, Mas Yon, yang tadi, omset tidak kena Oh, pajaknya. berarti ada tetap omset yang tidak kena pajak 500 juta Ada, itu tetap tetap ada. 500 juta tetap ada. Tapi itu hanya untuk berlaku, Orang pribadi saja. oh, hanya untuk orang Orang pribadi. pribadi, untuk PT Oke, perorangan tidak ya. oke. Lalu nanti 1 miliar dikurangi 500 juta jadi 500 juta, Mas Yon. 500 jutanya dikalikan tarif 0,5%. Oh, oke. Berarti ngitungnya masih sama. Khusus untuk orang Sama. pribadi masih ada yang namanya omset tidak kena pajak tadi. Iya benar, Mas Tapi Yon. kalau untuk PT, OP, sama koperasi langsung dari nol. Langsung dari total omsetnya dikali Oh, 0,5%. oke. Nah, sekarang tadi kan untuk menghitung apakah kita sebagai wajib pajak yang berhak tarif 0,5% kan kita mengagregasi omset nih, Mas. Mm-mm. Dari usaha ataupun dari pekerjaan bebas. Mm-mm. Nah, yang dihitung 0,5% itu dari mana nih, Mas? Oke. Nah, itu tadi yang makanya kita tegaskan bedakan antara mana yang dihitung agregasi, mana penghasilan yang nanti boleh menggunakan tarif 0,5%. Oke. Untuk penghasilan yang menggunakan 0,5% hanya penghasilan dari usaha. Jadi Oke. kalau dia penghasilan dia sebagai karyawan, penghasilan dia sebagai pekerjaan bebas itu nggak pakai tarif 0,5%. Hanya dari usahanya saja. Misal Mas Yon tadi kan contoh, Mas Yon Oke. ada usaha dagang. Aku tunggu Lalu dulu. Aku tadi kan karyawan. Anggaplah karyawan. gaji saya setahun ke 200 juta. Mm, Kemudian saya dagang 3 miliar. 3 miliar, oke. Saya nge-MC deh misalnya dapat penghasilan ya 500 juta deh. 500 juta. Terus saya main jual beli saham nih. Jual Mm, beli saham ya 100 juta deh. oke. Berarti tadi 200 karyawan, 200 karyawan. 3M jualan, Mm-mm. terus 500 misalnya nge-MC. Saya lupa tadi habis nge-MC-nya saya 100 berapa? juta 100 saham. saham ya. Mm-mm. Oke. Yang Jadi ditotalkan kalau untuk menghitung agregasinya hanya yang agregasi dulu ya. ya. Agregasi hanya dari yang usaha, MC dan sahamnya. Kalau Mas Yoyon rutin tuh saham Oh, sebagai saya usaha. trader. Trader, Karena Mas Yoyon trader dianggap sebagai usaha. Iya, kalau Oh, rutin ya. oke. Berarti Nah, tapi kalau yang mana yang dikenain tarif 0,5% itu hanya dari ini yang dagang. 3 dagang tadi. Yang dagang aja. Iya. Oh, oke. Yang Mm. MC ngitungnya nanti MC pakai. ngitung pakai tarif pekerja bebas, Mas Yon. Oh, oke. Mm. Kemudian kalau yang ini, Kalau saham kan dia yang ada saham? penghitungan sendiri, biasanya sudah dipotong dari tempat tradingnya. Oh, final ya dia ya. Mm-mm. Oke, siap. Nah, Mm-mm. terakhir nih Mas, sebelum Mm-mm. kita masuk ke sesi tanya jawab. Mm-mm. Di luar sana itu banyak sekali yang ngomong, "Oh, kalau aku punya CV, sekarang aku punya PT, berarti aku langsung kena pajak 22%." Benar Mm-mm. nggak sih, Mas? Sebenarnya enggak, Mas Yon. Jadi tadi seperti kita jelaskan, Hmm? jangka waktu itu kan udah diatur dari 2018 ya, Mas Yon ya. Oke. Jadi sebenarnya PT dan CV yang tidak lagi bisa memanfaatkan tarif 0,5% itu udah lama dari 2021 sebenarnya. Cuman Oh, baru oke. booming aja sekarang gitu, diboomingin lagi. Dia nggak langsung pun kena 22% tidak, Mas Yon. Jadi untuk tarif ketentuan umum untuk badan ya, CV Mhm, atau PT, mhm. itu nanti dia akan dapat selama penghasilannya masih di bawah 4,8 miliar, dia masih dapat fasilitas pasal 31E. Jadi dari omsetnya itu Mhm. nanti dikali dulu 50%. Oh, Tarifnya dari 20% itu jadi 50%-nya hanya oke. 15% saja. Tarif 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 ininya, PPh badannya. PPh badannya. Mm-mm. Oke, itu yang berhak tarif 11% tuh berarti siapa tuh, Mas? Yang Yang 50% lebih rendah tadi? yang penghasilan kena pajaknya di bawah 4,8 miliar. Yang omsetnya Yang mah, yang omsetnya. omsetnya di bawah 4,8 Oh, miliar. oke. Jadi Mm. kalau teman-teman omsetnya di bawah 4,8 kan kalau kemarin ngitungnya 0,5% kali omset langsung. Mm-mm. Berarti kalau sekarang 11% kali penghasilan kena pajak. Kasih dikali netonya, Oke. dikurangi biaya-biaya dulu, nggak langsung dari Enak omset. juga sih sebenarnya kalau kalau 11% sebenarnya kelihatan besar sih sebenarnya Mas Reza. 11% 11%. kali penghasilan kena pajak gitu ya. Tapi itu adil ya. Kalau misalnya kita labanya 100 juta berarti 11% dari 100 juta Dari 100 juta. labanya gitu ya. Mm-mm. Kalau rugi gimana tuh? Nah, ini kalau misalnya menggunakan PPh final, dia tidak melihat untung atau rugi, Mas Yon. Dia hanya melihat Oh, omsetnya saja. oke. Kalau misalnya omsetnya 1M, dia rugi 100 juta, dia tetap harus bayar pajak 0,5% dikali 1M. Kalau badan tadi ya. Oh, oke. Tapi kalau dia menggunakan tarif ketentuan umum, ketika dia rugi, maka dia tidak harus membayar pajak. Bahkan Oke. kerugiannya bisa dibawa sampai 5 tahun ke depan. Dikompensasi ya. Berarti Dikompensasikan. malah sebenarnya tarif umum itu adil dong ya. Kita membayar pajak sesuai dengan penghasilan kita yang sebenarnya. Nah, jadi Kalau rugi nggak bayar, mm-mm, kalau laba sesuai laba kita masing-masing. benar Mas Yon. Jadi kan Oke. ini sebenarnya pilihan ya Mas Yon ya. Wajib pajak dapat memilih
P20 final atau menggunakan tarif ketentuan umum. Ya. Sebenarnya wajib pajak bisa ngitung-ngitung dulu nih, mana yang lebih menguntungkan. Kalau misalnya berdasarkan hitungan, oh ternyata kalau pakai PP20 malah lebih besar pajaknya, maka dia bisa menggunakan ketentuan umum. Hanya saja syaratnya, sekali saja dia menggunakan ketentuan umum, maka dia tidak bisa kembali menggunakan PP20 tarif 0,5%. Oh, oke. Cuma Berarti kadang-kadang nih wajib pajak tuh bingung. Saya ngitungnya gimana? Saya kan awam nih Mas Yon. oh, Nah, siap, kita siap. juga mengingatkan bahwa di semua kantor pelayanan pajak itu disediakan meja helpdesk Mas Yon. Oke. Jadi wajib pajak bisa datang ke kantor pajak terdekat manapun, tidak mesti yang terdaftar, konsultasi aja. Mas, ini omset saya segini, margin saya segini, keuntungan saya segini. Kalau dihitung-hitung saya lebih enak pakai pajak yang mana ya? Itu bisa tanya ke Oke. petugas kita di Tapi helpdesk. sekalinya mau pakai sudah memberitahukan mau pakai tarif yang normal, Mm-mm. nggak boleh lagi pakai Tidak 100% boleh dong. lagi. Dia sekali memberitahukan menggunakan tarif pajak umum, maka tidak boleh menggunakan tarif Berarti 0,5% kalau lagi. misalnya nih, kayak aku nih, misalnya bikin CV, Hmm, kemudian, kayaknya aku mau rugi. Kalau rugi kan, kalau nggak mau bayar pajak, berarti harus pakai tarif normal dong. memberitahukan dulu pakai Tarif, tarif ketentuan umum. normal. Oh, oke. Terus tiba-tiba aku memberitahukan tarif normal karena rugi nggak bayar pajak. Mm-mm. Kemudian tahun berikutnya aku laba gitu, tapi masih Mm-mm. sama sama di bawah 4,8. Mm-mm. Kayaknya enakan pakai 0,5%. Udah Terus nggak pindah bisa lagi lagi. 0,5% nggak bisa. Udah nggak bisa lagi. Oh, oke. Heeh. Sekalinya kita sudah memilih pakai tarif normal, tarif Mm-mm. sesuai undang-undang yang normal gitu ya. Berarti kawan pajak nggak bisa lagi kembali ke tarif yang 0,5% Mm-mm. tadi Ini gitu contohnya ya. PT Perorangan ya. Kalau CV Iya, kan udah nggak bisa iya. lagi. Mm-mm. Kalau CV dan PT kan udah jelas nggak bisa kan sekarang Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Oke. Oh, wah, tak terasa ya kalau ngobrol itu memang nggak ada. Oh, nggak terasa gitu ya. Sekarang Iya. udah 22 menit kita bareng-bareng nih Mas Mm-mm. Reza. Kira-kira sebelum kita tutup nih ada nggak ya beberapa pertanyaan yang ini ya, yang disampaikan oleh kawan pajak sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan nih sepertinya ya. Coba. Mm-mm. Kita lihat dulu nih. Ini dari oh ini nih. Ini ada masih bingung nih. Saya bingung nih. Kalau sewa sama trading itu masuk batasan threshold 4,8 tadi nggak untuk menentukan gitu? Baik. Nah, Boleh disampaikan ke kawan pajak? Heeh. Tadi kan seperti kita sampaikan bahwa yang dihitung sebagai threshold batas menggunakan 0,5% 4,8 miliarnya itu kan dari usaha dan pekerjaan bebas. Betul. Tapi memang masih banyak wajib pajak yang bingung. Yang dimaksud usaha apa nih? Kalau Oke. saya sewa, saya menyewakan barang, saya menyewakan rumah, atau saya trading saham, itu masuk nggak dihitung? Tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang usahanya di trading saham, maka itu dihitung sebagai usaha dan dihitung sebagai batasan agregasi 4,8 miliar. Kalau sewa, umumnya kalau kita menyewakan barang ya Mas Yun ya, kita kan berarti kan punya intensi untuk mendapatkan penghasilan. Ada usaha Ada kali ya, usaha Mbak. untuk Iya nggak mendapatkan sih? Ada penghasilan. usaha. Iya, Nggak mungkin cuman tiba-tiba ada orang nyewa. iya. Berarti ada usaha kita untuk mempromosikan Mengiklankan, kan ya? mempromosikan, dan Oh, barang yang kita oke. sewakan itu juga harus kita rawat. Ada biaya yang kita keluarkan untuk sebelum menyewakan itu. Maka umumnya sewa ini juga dihitung sebagai biaya agregasi Mas Yon. Oke. Mm-mm. Jadi kesimpulannya sebenarnya sederhana ya kawan pajak semua ya. Kalau memang kegiatan trading ya itu dihitung sebagai bagian dari usaha. Usaha. Sewa tanah bangunan berarti juga iya. Iya. Mm-mm. Oke, 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 oke. Siap, siap, siap. Ini ada pertanyaan Mm-mm. lagi nih misalnya dari Kak orang Indonesia 16 gitu ya. Mm-mm. Eh, sebentar. Yang Ini gimana? yang ini ya. Ini Mm-mm. maksudnya omset kotor atau omset bersih ya? Jujur hingga saat ini masih bingung gitu. Yang Mm-mm. disebut sebagai omset. Jadi ngitung 4,8 itu apa sih? Omset kotor atau omset bersih? Omset kotor Mas Yon. Berarti Sebelum sebelum dikurangi biaya-biaya. Oh, oke. Jadi Mm-mm. teman-teman semua batasan 4,8 itu adalah before Sebelum dikurangi diskon. biaya, sebelum dikurangin diskon, sebelum Oke. dikurangin HPP, benar-benar kotor. Jadi total threshold Mm-mm. kawan pajak semua untuk menentukan batasan apakah kawan pajak berhak tarif UMKM atau enggak adalah total kan seluruh agregasi omset dari usaha atau pekerjaan bebas, dari OP dan PTOP, dari Suami istri. suami istri anak gitu ya. Mm-mm. Kemudian sebelum diskon. Mm-mm. Karena yang disebut adalah peredaran bruto itu adalah peredaran sebelum ada potongan. Ada potongan. Oke, siap. Ini banyak banget pertanyaan. Bisa sampai jam 6 sore nanti kita. Ini sebentar Ah, ya. ini agak out of topic tapi boleh jawab. Eh, oh boleh sih, boleh, boleh. Mm-mm. Ini ada dari Kak Ray Siagian 39. Sebenarnya ini agak sedikit ini ya keluar dari PP20, Tapi tapi boleh kita boleh juga jawab. sih karena ini
pengetahuan umum untuk Mm-mm. semuanya. Di sini pertanyaannya adalah, Kak mau tanya, bagi kami di bagian pedesaan yang ingin peduli bayar pajak, keren banget, Mm-mm. Kak Rey, 2 jempol, gitu ya. Tetap peduli ingin Tapi bayar iya pajak gitu benar loh ya. Mas Yon. Tapi kami tidak ketahui nih, apa aja sih yang menjadi tanggung jawab kami gitu. Bagaimana Mm-mm. sih kami bisa dapat informasi terkait dengan hal-hal apa sih, pajak apa sih yang harus kami bayar dan sebagainya. Iya, Boleh disampaikan juga, jadi Mas? kita memang di kantor pajak itu ada unit terkecilnya, bahkan sampai ada yang namanya KP2KP Mas Yon. KP2KP itu adalah Oke. unit terkecil di Direktorat Jenderal Pajak. Biasanya ditempatkan di daerah-daerah remote area. Nah, itu pun ada fungsi edukasi di sana Mas Yon. Biasanya nanti mereka yang akan mengumpulkan warga-warga atau wajib pajak bekerja sama dengan kelurahan, desa, dan Oke. lain-lain untuk memberikan edukasi. Pun kalau misalnya tidak sempat datang pada saat edukasi, wajib pajak juga bisa tuh datang ke KP2KP terdekat atau ke KPP terdekat, mana yang mana yang lebih dekat dengan wajib pajak. Dekat KPP datang KPP, dekat KP2KP datang KP2KP. Di situ semua layanan perpajakan baik konsultasi maupun layanan administrasi gratis Bapak Ibu, tidak ada biaya yang dipungut. Oh, itu kalau Gitu. misalnya mau datang. Kalau mau Oke. datang, Kalau online dan sebagainya ada nggak sih, Mas? kalau online pun ada sebenarnya di pajak.go.id itu ada materi-materi edukasi di Cortex di menu halaman depan di bagian bawah itu ada Mas Yon sekarang materi Oh iya edukasi kita betul. pengen baca-baca juga bisa di situ Oke, kalau gitu. misalnya saya pengen telepon nih, kemana nih? Bisa juga Kemana tuh, Mas? kalau mau telepon itu ke Kering Pajak di 1500 200. Nanti ada agen kita yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Oke, gitu. tapi kalau misalnya pengen tahu nih, kalau kering pajak bisa nih 1.500 200 kan tadi ya. Hmm. Kalau misalnya saya pengen tahu telepon KPP tempat saya terdaftar juga bisa tuh. Bisa kemana tuh, Bisa Mas? juga sebenarnya kalau misalnya dicek saja di bagian pajak.go.id, Betul? di situ ada unit kerja KPP. Di situ nanti akan dicantumkan nomor telepon KPP-nya berapa. Jadi kalau memang wajib Oke. pajak tidak sempat datang langsung bisa melalui telepon atau nanti ada nomor layanan WhatsApp-nya gitu. Kalau KPP-nya ada layanan WhatsApp-nya. Kadang-kadang juga saya pernah lihat sih Mas Reza di IG ya, kan sekarang Mm-mm. udah ada media sosial kayak Iya. Instagram dan sebagainya. Sebenarnya teman-teman tinggal ketik aja pajak, misalnya pajak kebun jeruk misalnya ya, Hmm. pajak KPP mana ya misalnya gitu ya. Pajak Batu Raja. Nah, Nah, di Batu gitu. Raja gitu. Biasanya nanti itu infonya di situ udah ada tuh teman-teman kawan pajak tuh. Misalnya nomor WA, kemudian nomor telepon yang bisa Mm-mm. dihubungi gitu. Jadi sekarang gampang sih ya untuk Iya. mencari Jadi informasi bisa gitu lewat ya. medsos, lewat situs, lewat telepon bisa, Ah, Mas Yon. oke, siap. Sebentar ya, kita cek lagi ada nggak ya? Mm-mm. Oke, eh Ini udah tadi, sudah. Kemudian udah juga. omset sudah. Kemudian sebentar ya, kawan pajak semua sebentar. Oke. Nah, Udah. ada yang suka. Nah, nih ada pertanyaan lagi nih, Mas. Kalau tadi kan ini nanyainnya adalah terkait dengan apa namanya? Trading saham sama Sewa. sewa. Nah, Mm-mm. ini yang nanyain dia nanya nih, kalau misalnya saya kayak punya bunga tabungan, bunga deposito Oh, gitu ya, kemudian saya punya dividen gitu. mm-mm, Nah, mm-mm. itu masuk dalam threshold yang 4,8 miliar itu nggak sih, Mas? Kalau bunga deposito itu kan sebenarnya penggunaan modal ya Mas Yan ya. Oh, oke. Itu tidak masuk di threshold. Dia tidak dijadikan untuk penghitungan batasan threshold Mas Yon, karena bukan bagian dari usaha dan pekerjaan bebasnya. Bunga ya. Untuk bunga dan Oh, deposito oke, gitu. oke. Terus kalau dividen gimana tuh, Mas? Dividen? Dividen juga, dividen sebenarnya kan dia tidak aktif untuk berusaha di situ. Itu hanya penggunaan modal dia ditaruh di perusahaan dan dia dapat dividen. Itu tidak masuk sebagai penghitungan batasan 4,8 miliar. Oh, oke. Mm-mm. Jadi sekarang perlu kayak kita harus mengidentifikasi Iya benar Mas penghasilan Yon. kita itu nanti ini penghasilan kita gitu ya. Biasanya soalnya kawan pajak ini penghasilannya banyak. Memang kegiatan utamanya sih mungkin dari karyawan nih Mas. Tapi Mm-mm. kan biasanya ada penghasilan lain-lain. Mm-mm. Nah, penghasilan lain-lain itu harus bisa diidentifikasi apakah itu dari usaha atau dari pekerjaan bebas. Iya, jadi sebenarnya kita memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengidentifikasikan penghasilannya. Selama penghasilan tersebut berdasarkan intensinya, frekuensinya menurut wajib pajak adalah termasuk sebagai bagian usaha atau pekerjaan bebasnya, maka dia sebagai bagian dari agregat 4,8 miliarnya Mas Oh, Yon. oke, oke. Tapi tidak semuanya kena 4,8. Tidak Ada nggak semuanya sih kena. penghasilan-penghasilan yang dikecualikan dari PPh final UMKM ini? Ada Mas Yon, jadi beberapa penghasilan tidak bisa tuh pakai yang 0,5% ini. Misalnya penghasilan dari pekerjaan bebas.
Oh, tunggu, Penghasilan Mas. mhm, Yang pekerjaan bebas itu nggak kena 0,5%, mhm, tapi digunakan untuk menghitung menentukan threshold. agregasi. Iya, Oh, dia hanya untuk oke. menghitung agregasi tapi dia tidak kena 0,5%. Lalu penghasilan yang diterima, PPh terhutang yang diterima dan dibayarkan di luar negeri. Oke. Penghasilan yang sudah kena PPh final lainnya, nggak mungkin kita kenakan lagi 0,5%. Oh, Dan oke, juga oke. penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, itu juga tidak kena. Oke, Mhm, oke. Baiklah kan pajak, kayaknya mhm, udah mulai dari subjek pajak sampai dengan ngitung pajaknya tadi udah kita mhm, bahas mhm, ya, mhm, Mas. Dan pertanyaan-pertanyaan dari beberapa kawan pajak juga sudah kita coba jawab. mhm. Semoga bisa menjawab ya Semoga ya selama Mas Yon, ini perdebatan dalam hati, aku tuh harusnya kena tarif 0,5% atau atau enggak tidak, gitu ya. heeh. Tapi sebelum kita tutup, boleh dong Mas dikasih kayak closing statement Oke, seperti apa sih intinya gitu ya dari PPh Final baik. 0,5%? Silakan Mas. Jadi, berdasarkan obrolan dengan Mas Yon tadi, kita Oke, simpulkan begini ya, kawan pajak, bahwa di PP 20 itu subjek pajaknya tinggal 3, orang oke. pribadi, Hmm, PT perorangan, dan koperasi. Di oke, mana orang pribadi dan PT perorangan tidak memiliki jangka waktu, sedangkan koperasi punya jangka waktu 4 tahun, kecuali yang terdaftar sebelum PP berlaku. Itu bisa oke. ditarik sampai 2029. Tarif 0,5% ini masih berlaku ya Mas Yon ya, bukan berarti langsung hilang. Itu masih berlaku di Oke. PP 20 ini. Lalu omset tidak kena pajak 500 juta pun masih ada Bapak Ibu. Jadi untuk orang pribadi, omsetnya itu dikurangi dulu dengan 500 juta baru dikenakan tarif 0,5%. Ya, oke. Oke, itu sih Mas Yon kata Oh, penutupnya siap, Mas Yon. siap, siap. Terima kasih. Mhm. Terima kasih ya Mas Reza sudah Siap Mas mau Yon. berbincang-bincang dengan kawan Mhm. pajak semua dan kawan pajak jangan takut untuk bayar pajak gitu ya. Karena semakin besar kita bayar pajak, Mhm. berarti itu semakin besar penghasilan kita. Iya nggak sih? Iya sih Mas Yon, Siapa benar. sih yang nggak suka penghasilan kita besar? Ya kan Mhm. Mas Mhm. Reza ya. Jadi kawan pajak semua, mari kita taat bayar pajak. Kalau memang kita bayar pajak sesuai proporsi kita masing-masing gitu ya. Dan semoga Tax Live hari ini bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kawan pajak semua dan semoga kita bisa ketemu lagi nantikan kami di Tax Live episode Berikutnya. berikutnya. Saya Yana Hardianto, Saya Reza Irfandani. undur diri, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.